Karena itu saya pribadi sebagai lawyer Mas Roy nggak rela kalau Mas Roy sama Dr. Tifa ditahan walau sehari pun. Kenapa? Karena yang disangkakan itu adalah masih ranah kebebasan berpendapat, Betul. baik secara lisan dan tulisan. Ya. Kan ini kan bukan dia memalsukan ijazahnya, ya bukan Yamaguchi University, bukan bukan Endgame dan lain sebagainya. Bicara tentang pra-peradilan. Ini kita kaitkan dengan kasus yang sekarang menersangkakan Mas Roy dan Dr. Tifa. Salah satu opsi yang sering disebut-sebutkan orang, malah didorong oleh para termul, pra-peradilan kan, pra-peradilan. Nah, sampai saat ini pra-peradilan itu sebuah opsi yang belum diambil, tetapi bukan berarti langkah-langkah hukum itu kita matikan sama sekali, enggak. Nah, sekarang kita akan tanya dulu kepada Mas Roy dulu. Nanti Mas Didik yang akan clearing house-nya, dibalik lagi nanti. Mas Roy dan juga Dr. Tifa, kenapa Mas Roy dan Dr. Tifa kelihatannya belum mau menggunakan upaya pra-peradilan untuk menghentikan kasus ini? Karena rasanya salah satu option untuk menghentikan kasus ini dengan segala argumentasi yang ada, yang sudah kita punya, yang kita sampaikan ke kejaksaan, adalah ya pra-peradilan. Karena kalau tidak ada perintah pengadilan, bagaimana kemudian penyidik dan sekarang jaksa untuk menghentikan kasus ini? Silakan dieksplorasi. Terima kasih. Selamat malam semuanya ya. Saya sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Refli tadi, sebenarnya agak salfok dengan tulisan di depan saya ini. Ya, ternyata ada tulisan. Kenapa saya kalau lihat tulisan ini kok langsung ingat respon ya? Iya, kok langsung ingat Yamaguchi ya. Sukiyaki Kombangwa ya gitu. Iyalah, jadi agak salfok tadi gitu ya. Tapi oke lah gitu. Namanya juga orang bahasa Jepang ya. Dan kalau bahasa Jepang itu ternyata nggak ada adanya PhD. Itu kalau penyetaraannya. Oke, gini. Kembali kepada pertanyaan Mas Refli. Sebenarnya dalam kasus ini kami berdua, saya dan Dr. Tifa di tim ini, ataupun saya, Bang Rustam, Pak Rizal Fadila, dan Bu Kurnia di tim yang satunya, itu memang belum, atau istilahnya memang sama sekali tidak mempertimbangkan soal pra-peradilan sampai dengan saat ini. Bahkan belum ada didiskusikan? Nggak ada diskusi. Karena apa? Karena sebenarnya itu hanya merupakan satu upaya kecil di antara semua upaya yang lain. Kalau kita ingat kata-kata Bung Karno, di dalam film Pengkhianatan G13 PKI, pra-peradilan tuh hanya bagian yang kecil bagaikan sebuah zara dalam kehidupan gitu. Nah, jadi artinya apa? Artinya jangan terpaku hanya itu. Makanya kan di tim ini itu kan juga banyak sekali langkah yang sudah kita lakukan kan, Mas. Misalnya kita meminta MK, Mahkamah Konstitusi, untuk kemudian mencermati atau juga kemudian memberikan pemahaman terhadap pasal-pasal yang ada di yang ditersangkakan ke kita, ya kan. Hanya saja mungkin belum mendapatkan satu jawaban yang pas gitu. Kemudian kita MK kurang update sih. Nah, itu. Kemudian kita juga mengajukan ada CLS ya, Citizen Lawsuit, yang diajukan di Solo ya, oleh prinsipalnya Bangun Sutoto dan juga Top Taufan, oleh lawyer Pak Taufik, Dr. Taufik. Dan juga sekarang meskipun itu juga ternyata itu agak lucu juga, di awal-awal nggak NO, terakhir ujungnya siapa yang paling top akhirnya kalau kita mau main top-topan gini? Ya top-topan ya top ya, si Topan Ali Jalanan ya gitu. Nah, tapi omong-omong soal Ali Topan anak jalanan, besok kayaknya datang gitu ya. Datang. Siapa itu? Roy Martin. Nah, besok insya Allah Bang Roy silakan datang. Bukan, itu Ali Topan anak jalanan itu Junaidi Salat ya. Oh, Junaidi Salat, tapi ada Roy Martinnya juga. Ada Roy Martinnya. Ada Roy Martinnya. Besok datang di acara sidang terbuka kandidat doktor Didit Wijayanto Wijaya. Bukan lagi C. Nah, tapi besok kita panggil besok. Nah, kembali pada topik. Jadi artinya apa? Artinya segala hal itu masih bisa kita tempuh. Termasuk yang terakhir adalah pengajuan CLS juga oleh purnawirawan TNI. Jadi kita terus terang saja, Mas Refli dan juga semua pemirsa di YouTube yang ada di kanal masing-masing, itu bukan merupakan satu-satunya. Kok kayak termul itu kan seolah-olah di pikiran mereka tuh hanya ada pra-peradilan gitu loh. Enggak sama sekali. Masih banyak jalan yang lain gitu loh. Jadi artinya sabar saja dengan langkah apa yang akan kita lakukan. Dan toh juga sampai dengan malam hari ini, informasi yang paling valid yang kita dengar itu adalah tetap informasi hari Selasa yang lalu, ketika kita bersama-sama datang ke Kejati, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, ya, daerah khusus Jakarta, dan mendapatkan keterangan bahwa pelimpahannya belum sampai, ya kan, di Kejati. Jadi ya udahlah, kita tunggu saja apa langkah yang ada, meskipun di sebelah itu, wah, itu merupakan langkah-langkah cyber ya, datang rombongan ke sana seolah-olah mengatakan, oh ini karena minggu depan udah ada sidang tuh. Tapi yang satu lagi bilang, ya kalau nggak bulan ini, bulan depan sidangnya. Ini piye ini kok nggak
apa firm gitu loh. Kalau yakin tuh ya yakin gitu. Jangan seperti junjungannya. Sudah belum Pak? Sudah, tapi belum. Nah, kayak gitu. Itu Mas Roy. Oke. Ya. Jadi kesimpulannya Mas Roy melihat momentum ya. Iya, betul. Jadi Pasti harus sekarang. yang namanya pra peradilan itu kita tetap masukkan dalam saku, tetapi mau dikeluarkan nanti Kapan? momentumnya. Iya. Itu. Nah, soal momentum ini ya kita tanyakan kepada Yang besok mau mempertahankan. kandidat doktor ini, Ya, di ujian kandidat terbuka. doktor ini, apakah kemudian ada perbedaan signifikan antara pra peradilan yang lama dan yang baru ini? Dan yang paling penting adalah pra peradilan tidak menjadi kuburan bagi orang-orang yang kritis dengan kekuasaan. Karena selama ini kalau Anda kritis dengan kekuasaan nggak diluluskan. Itulah. Tapi kalau Anda pro kekuasaan bisa lepas. Kecuali Anda pro kekuasaan tapi dosanya terlalu tebal. Nggak bisa diselamatkan lagi. Silakan Mas Didit melakukan eksplorasi sedalam-dalamnya dan selebar-lebarnya. Baik, terima kasih Bang Refli, Mas Roy. Siap. Jadi gini, kalau dari sudut pandang saya, kenapa saya ambil disertasi mengenai pra peradilan? Pertama, saya rasanya sudah mulai menjiwai masalah pra peradilan. Alhamdulillah. Ya, karena saya menjadi tim lawyer yang mengajukan pra peradilan berulang kali, Oke. dan juga sebagai ahli di perkara pra peradilan. Ya. Nah, jadi saya boleh bilang separuh jiwa saya adalah pra peradilan. Nah, Bukan anang ya separuh jiwa kepada bukan, Lain lagi tuh. bukan separuh napas juga. Nah, nah, saya justru di disertasi ini memaknai pra peradilan ini sebagai sebenarnya bukan lagi pengejawantahan dari negara hukum. Sebenarnya ini adalah pengejawantahan dari negara kekuasaan. Ya. Ada penyelurupan hukum di sana. Ya. Ya hakimnya cuma satu. Gitu ya. Keberaniannya berapa besar? Itu krusial ya. Sangat krusial. Oke. Jadi ada yang namanya hakim. Saya tuh berharap hakim tuh punya kompetensi yang pertama. Ya. Yang kedua punya integritas. Ya. Setelah itu harus punya keberanian. Dan terakhir juga dia harus punya kepedulian. Ya. Gitu loh. Berani tapi nggak peduli. Nah, gimana? Parah itu, ya kan? Nah, ujung yang kelima, dia tidak boleh mengkhianati irah-irah yang ada. Ya kan? Ya. Jadi ada yang namanya dia mendasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, itu kan setiap putusan hakim kan demikian. Sepatutnya seyogyanya demikian. Tapi apa yang terjadi? Terjadilah penyeludupan hukum di masa KUHP yang lama. Jadi pada masa KUHP yang lama itu tidak ada pengaturan yang jelas, multitafsir. Pra peradilan itu 7 hari. 7 harinya dari mana nggak jelas. Oh, nggak ada aturan di. Ada 7 hari, tapi 7 harinya itu apa sebenarnya? Oke. Gak jelas. Banyak tafsiran hakim bilang itu 7 hari kerja. Ada yang bilang 7 hari kalender. Ada yang melanggar lebih dari 7 hari. Ada, saya punya buktinya. Tapi terus 7 hari ini mulainya kapan? Nah, itu lain lagi. Ada yang manggilnya 2 minggu, manggilnya seminggu. Ya. Setelah itu, nah ini pemohonnya sudah datang, termohonnya tidak hadir. Mundur lagi 2 minggu. Itu kan sering kayak gitu Pak Didit. Sering. Untuk ngelolor waktu ya. Sering. Itu mulainya ketika zamannya KPK sih, jujur ngomong. Ketika KPK di pra peradilan kan, akhirnya pada nggak datang, ya dikasih waktu 2 minggu, ya, seminggu mundur. Jadi praktis udah 2 minggu mundur, 1 minggu buat pemanggilan, sudah 3 minggu, akhirnya 7 hari. Jadi sebulan lah. Itu kan tidak bersesuaian dengan yang namanya pra peradilan ini menguji aparat penegak hukum, perbuatan-perbuatan dia. Nah, kemudian ada putusan MK, ada perluasannya itu putusan 130 MK dan putusan 21. 130 sangat mandul. Karena itu masalah SPDP harus 7 hari. Lah, ini banyak yang Ini kan terbukti. karena tidak semua orang paham, SPDP itu surat Pemberitahuan dimulainya, bukan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Oke. Nah, SPDP ini bukan produk hukum. Produk hukumnya adalah surat perintah penyidikan. Ya. SPDP hanya surat pengantar. Ya. Oke. Nah, ini supaya orang tahu ya. SP3 anunya. Ya. SP3 lain lagi. Surat perintah tadi? Kalau SPDP, jadi Bukan yang tadi sprindik. Ya, sprindik. Sprindik itu, jadi itu produk hukum. Ya. Nah, ketika
sprindik. Sorry, saya agak melayang ya. Ya. Sprindik SP3 saya. Ya, Go ahead. soal kopinya belum datang. Jadi kalau sprindik ini diterbitkan 7 hari harus diserahkan. Saya mau goda. Ya. Jadi belum kita bicara tentang penyidikan sudah mau minta SP3. Belum pra peradilan ya kan. Nah, tapi sekarang waktu zaman dulu itu tidak ada kewajiban penyidik menyampaikan kepada terlapor dan pelapor. Sekarang ada 7 hari. Nah, artinya kalau tidak disampaikan melawan hukum. Nah, banyak kita pra peradilan kan banyak juga hakim mengelas-ngeles. Putusannya nggak jelas. Masa iya katanya cuman karena telat ngasih pemberitahuan dimulai penyidikan terus jadi gugur. Nah, iya itu namanya putusan MK dilanggar, itu melawan hukum. Harus batal demi hukum harusnya. Tapi Bentar, ada masalah dengan ini suara? Enggak. Oke, silakan. nah, jadi kemudian lanjut lagi nih. Ada perluasannya yaitu putusan MK 21, bukti permulaan penetapan tersangka. Nah, jadi ada perluasan itu, kemudian ada putusan 102. Nomor 102 MK di sini mengatur kapan mulai diperiksanya. Jadi kalau zaman dulu KUHP yang lama itu mengatakan kalau perkara pokok sudah mulai diperiksa Itu nggak bisa dia. jadi gugur pra peradilannya. Jadi makanya dulu cepat-cepatan kan? cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Nah, itulah penyeludupan hukum yang terjadi, yaitu kalau seandainya dinyatakan sudah dibacakan, Oke, terima kasih. masih kalau sudah dibacakan surat dakwaan, gugur itu. Nah, putusan MK itu juga 102 memuat itu. Saya sempat pada sidang-sidang sebelumnya saya bertanya, inilah salah satu penelitian saya, itu merupakan penyeludupan hukum. Karena apa? Semua penundaan-penundaan sidang hanya untuk mengejar itu, sehingga banyak digugurkan. Dan saya sering mengalami hal itu. Artinya mengejar satu variabel gitu ya. Mengejar satu variabel supaya, padahal saya bilang saya membaca putusan MK-nya, dia bilang begini, karena satu perkara tidak boleh diperiksa 2 persidangan. Ya. Lah, saya bilang itu bukan perkara yang sama objeknya. Yang satu meriksa perbuatan aparat penegak hukum, yang satu meriksa perbuatan terdakwa. Kan beda. Silakan aja, ya kan? Nah, jadi pada saat itu saya bilang ini 99%, 99,9. 99,9 mirip Mas Roy. Kalau pra peradilan itu dalam kasus ijazah 99% palsu ini. Nah, itu. Ini pra peradilan diajukan karena ada masalah penahanan. Kalau orang nggak ditahan, jarang dia mengajukan pra peradilan. Nah, tapi basically ada problem lagi. Dari dulu ini penyitaan terhadap barang, jadi objek yang disita itu harus izin pengadilan. Kalau dia buru-buru takut objeknya berpindah, besoknya persetujuan, minta persetujuan 1 hari setelah itu di KUHP diatur. Nah, tapi kalau nahan orang nggak perlu izin pengadilan. Nah, jadi manusia sebagai subjek hukum diletakkan lebih rendah daripada objek. Ini jadi masalah. Ketika KUHP baru, informasinya sudah mulai mau dilakukan review dan revisi. Jadi penahanan terhadap orang harus ada hakim pemeriksa pendahuluan. Nah, jadi ada hearing, kemudian apakah bisa di bail out atau gimana, kan itu nanti saya punya ius constituendum, rekomendasi saya harusnya KUHP. Itu hilang konsep KUHP 2025. Ketika saya menyusun disertasi itu kan mulainya 2023. Jadi pas saya tinggal ujian terbuka, tiba-tiba tiba-tiba KUHP baru berlaku. Terpaksa saya harus merubah materi disertasi saya, bongkar sedikit, Itu pasang artinya lagi. belok. Belok. Ingat belok, ingat ada yang pegang tangan gini. Jadi begini, Ingat kemesraan. Ingat kemesraan itu. justru begini, tadinya mau belok saya lurusin. Itu sebenarnya. Jadi disitulah saya menyoal, apakah benar pra peradilan ini merupakan pengejawantahan dari Indonesia negara hukum. Nah, saya juga menggunakan grand teorinya negara hukum, Pancasila, dan juga HAM sebagai teori universal untuk seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia, kalau kita bicara itu kan namanya
middle range teorinya adalah teori keadilan. Ya kan, kemudian applied-nya adalah sistem peradilan pidananya sendiri dan sebagainya. Jadi melihat fenomena ini, saya memang juga setuju dan sepakat. Kalau nggak ada penahanan, nggak perlu. Kan saya bilang 99,9% orang pra peradilan karena Penahanan. ada penahanan. Nah, bagusnya dalam KUHP baru, kalau ada pra peradilan, perkara pokok tidak bisa diperiksa. Oke, berhenti. Sementara. Nah, kalau mau ngomong jujur, materi buat Mas Roy dan Dr. Tifa untuk diajukan permohonan pra peradilan Terlalu banyak. segambreng. Iya. Banyak itu. Dan kita tidak perlu mengajukan sekaligus, tapi satu persatu aja dicicil. Nah, itu menarik itu. Cicilan itu bisa sampai 12 bulan. Jangan diceritain semua Pak Didit. Iya. Nanti diantisipasi oleh sono. Nggak bisa. Oke. Nggak akan bisa. Ya. Tapi justru kita buka sebagai dasar pemikiran. Janganlah. Karena begini, Mas Roy, kalau sampai ditahan, kita ajukan pra peradilan, Iya. penahanan sia-sia. Iya. Dan itu mempermalukan. Iya. Ya kan? Karena nggak akan selesai. Nggak mungkin akan dilimpah. Iya. Nggak bisa. Nah, ya. Nah, jadi intinya begitu tidak bisa dilimpah dulu pra peradilan, kita bikin cicilan 12 bulan. Ya kan? Jadi Kalau ingat cicilan, ingat kredit Kamaguchi. Itu Yamaguchi lagi ya. itu Yamaguchi. Satu lagi, Ya. besok ada teman saya yang ngirim kembang Oke. dari Yamamoto. Wah. Ada itu. Wes mohon maaf. Ada Yamamoto itu nanti besok nih. Moto sama Gucci dekat-dekat. Dekat. Jadi kalau memang sekarang kita tidak mengambil langkah pra peradilan, itu memang cukup tepat, ya. Karena perluasan ini banyak. Nah, meskipun bukan upaya paksa, tapi penetapan sebagai tersangka pun itu menjadi, ya kan, objek. Nah, kan ada 6 pasal, Mas Roy itu, dan penerapannya juga itu bisa dijadikan, ya. Jadi 6 pasal itu bisa di pra-peradilankan, penerapannya juga, dan lebih dari satu orang itu harusnya ada penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1. Yang sekarang jadi Pasal 20 ya. KUHP. Nah, jadi di sini cukup banyak materi-materi gitu loh. Ya kita bisa bikin cicilan dah, ya kan? Jadi, nah itu makanya saya bilang kita harus berhati-hati karena sangat sulit mendapatkan hakim tunggal yang memiliki keberanian dan kepedulian. Itu agak sulit. Jadi lebih baik kita wait and see dan kita menunggu, ya, Mas Roy. Dengan catatan begini, satu, CLS ini memang citizen lawsuit yang diajukan oleh purnawirawan TNI itu punya makna penting. Tidak menghentikan penyidikan, tapi seharusnya menjadi penundaan terhadap penyidikan. Ya kan? Karena kalau benar terbukti ada penyelundupan pasal, artinya nantinya itu Mas Roy tidak bisa didakwa dengan 4 pasal yang dimasalahkan di CLS. Ya, jadi mereka harus menunggu. Bisa nggak? Kecuali mereka hilangkan itu rontokan. Nah, jadi tinggal 2 pasal, ya kan? Nah, jadi disinilah kita bilang kita perlu smart, ya, cerdik. Jangan. Nah, karena saya tahu benar, saya jujur ngomong ini, kita ini swadaya semuanya, mendukung Mas Roy ini, mendukung Dr. Tifa. Nah, nggak ada bohir-bohiran gitu loh, ya kan? Jadi saya juga kaget kalau dibilang ada bohir gitu, ya. Tapi silakan aja. Tapi untuk minum di sini bohirnya beliau, karena beliau mau promosi. Mau promosi. Jadi kayak gitu kok dihitung, ya toh? Makanya. Kalau sekedar minum makan minum nih ya kecil lah gitu bagi Pak. Bohir-bohiran itu namanya. Nggak bisa dianggap bohir. Nah, jadi itulah ya mungkin sedikit yang saya bisa berikan, sampaikan. Demikian, makasih nih Bang Refli, Mas Roy. Ya, ini jalan nih suara. Oh, tapi ada ininya ya. Tapi mikrofonnya di dalam. Ya. Jadi begini, perlu ketegasan nih. Mas Didi tadi mengatakan bahwa biasanya dikaitkan dengan penahanan kalau pra peradilan tersebut. Kalau ada penahanan ya sudah pasti pra peradilan, karena siapa sih yang mau ditahan? Hanya memang good news-nya adalah under KUHP yang baru, penahanan itu tidak bisa semena-mena kan? Betul. Jadi bukan lagi subjektivitas penyidik atau penegak hukum ya, jaksa,
tetapi sudah merupakan Tindakan tindakan nyata, yaitu berupaya. Ada upayanya. Ada upaya melarikan diri, upaya menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan. Nah, cuman untuk mengulangi perbuatan justru sedang dibuktikan apakah itu perbuatan pidana atau tidak. Betul. Kalau menghilangkan barang bukti apa yang mau dihilangkan? Barang buktinya juga hilang. Ke luar negeri udah dicekal, ya kan? Selain nggak dicekal, udah nggak ada ongkos lagi deh, udah. Karena sudah setahun, udah berapa bulan jadi tersangka kan? Betul. Nah, tetapi ada yang berpendapat bahwa under KUHP yang baru ini ada good newsnya. Good newsnya adalah tadi seperti Mas Didit katakan, itu nggak akan dilimpah-limpahkan kalau kita dicicil. Nggak bisa disidangkan. Iya, tidak bisa disidangkan. Karena nunggu itu. Karena begitu ada ini Pra-peradilan. tapi kan tetap aja penahanan bisa dilakukan. Jadi ketika memang waktu sidang bisa saja kemudian sudah bebas karena udah selesai. Tapi tetap aja ditahannya kan. Tetap aja masuk. Nah, Mas Roy ini yang khawatirkan apa sih sesungguhnya dengan pra-peradilan? Apakah pra-peradilan itu dianggap mempercepat penahanan atau bagaimana sesungguhnya? Ya. Silakan. Oke, sebenarnya sekali lagi nggak ada khawatir ya. Gitu, apalagi sudah disampaikan dengan detail apa-apa yang bisa kita praperkan banyak banget ya. Cuman kan kita juga lihat ya, apakah rela juga ya? Iya sebentar lagi mungkin 2-3 hari lagi kasus ini akan berulang tahun ya. Karena kan 30 April itu adalah ketika Jokowi melapor di Polda Metro Jaya yang kemudian sudah panjang lebar Dan itu melanggar hukum. iya dan itu melanggar hukum panjang lebar, banyak ahli yang sudah dihadirkan, sudah dimintain keterangan, dibuat BAP-nya, sudah ada 2 tuyul yang melarikan diri ya, kemudian ada 1 zombie yang kemudian juga lari gitu. Masa tiba-tiba kita nyerahkan kepada putusan seorang hakim tunggal. Nah, itu sebenarnya nggak rela Mas gitu. Kalau mau terus ya terus, tapi kalau mau dihentikan karena memang ini adalah karena memang sudah daluarsa, ya dan itu sebenarnya jelas banget ya. Sudah lewat dari 2 bulan semenjak P19 yang terakhir, kok aneh gitu deh. Ya meskipun kita juga barusan dengar kan, punyanya Firly akhirnya juga dikembalikan juga kan gitu. Nah, jadi apa harus nunggu 2 tahun kayak Firly gitu loh. Itu kan sangat tidak elok dan sangat tidak bijak. Kira-kira itu Mas. Ya. Ya, saya kira jangan-jangan Firly itu ilhamnya gara-gara kita menghadap kejaksaan. Nah, ya. itu betul. Jadi itu dulu ya. Dapat ide dia. Dapat ide dia, ya. Dapat ide, wah ini penyelesaian. Kalau mau nanti SPDP lagi kan, ulang lagi gitu. Iya. Bukan ASDP ya, SDP itu penyeberangan itu ASDP ya. Tapi Mas Didit ya, tadi Mas Didit kan secara tidak langsung mengakui ya, kok bisa nasib orang diserahkan pada hakim tunggal. Itu. Dalam kasus Budi Gunawan dengan hakim tunggal Sapin, wah itu bahagianya minta ampun. Karena hakim tunggal membebaskan orang karena akarnya dicabut. Bahwa penetapan tersangkanya tidak sah, ya kan? Walaupun tidak ada di KUHP yang lama, tiba-tiba muncul sebagai jurisprudensi dan diperkuat dan putusan MK kemudian kan. Nah, tetapi Enggak, itu putusan MK dulu. oh enggak. Sarpin dulu. Jadi Sarpin itu melakukan terobosan hukum, itu kan ribut tuh orang tuh. Baru kemudian putusan MK setelah itu. Nah, karena pada waktu itu saya berada di lingkar kekuasaan. Walaupun berapa bulan dan mengundurkan diri setelah itu. Ordal berarti masih. Ordal ya kan. Tapi ordal yang menentang itu kan. Nah, jadi Mas Didit sendiri nggak yakin nih dengan eksistensi hakim tunggal. Artinya gini, instrumen KUHP-nya berbeda. Mungkin dia sekarang lebih pro Pancasila, pro negara hukum, pro HAM dan lain sebagainya. Sebagaimana perspektif atau indikator yang dibuat oleh Mas Didit. Tetapi remains tetap pertanyaannya adalah ya kalau hakimnya tunggal dan kemudian kita nggak percaya sama hakimnya dan kebanyakan hakim misalnya sulit untuk dipercaya independensinya, ya gimana kita berharap bahwa instrumen ini menjadi hal yang penting sesuai dengan optimisme Komisi 3 kan gitu ya? Iya, itu. Waduh. Itu podcastnya terakhir nih. Iya. Komisi 3. Wah, padahal kita tahu bahwa sampai sekarang kita mau menghadap RDPU Komisi 3 belum diterima juga ini. Silakan Mas Didit. Baik. Jadi begini Bang Refli. Saya tadi bilang kalau bicara soal Hakim Sarpin yang memutus terlebih dahulu, ya memang saya lupa ya. Setelah itu ada putusan MK ya, yang putusan nomor 21 itu bukti permulaan ya. Saya mau garis bawahi dan saya bisa kasih buktinya. Tahun 2009 saya duluan. Saya jadi diambil keterangannya sebagai saksi ahli di pengadilan Jakarta Utara. Yang membuat laporan itu salah seorang lawyer yang terkenal, senior. Saya membela tersangka, ya kan? Ya. Di pra peradilan kan dikabulkan. Jadi saya duluan daripada kejadian
Hakim Sarpin. Iya, iya. Nah, ya. Jadi intinya ya, sebenarnya sangat tepat sekali. Kita tidak bisa gambling di sini. Nah, iya, itu. Gambling. Oke. Nah, tadi saya garis bawahi, kita akan lakukan pra peradilan ketika memang itu harus diperlukan. Ya. No alternatif ya. No alternatif. Oke, kalau masih ada Ya. alternatif ya jangan pra peradilan. The last resort jadi ya. Yes. Oke. Kapan itu momennya? Ada 2 poin. Ketika ada penahanan, Ya. apalagi yang dilakukan secara melawan hukum, Ya. tidak bersesuaian dengan KUHP baru, Ya. Ya. atau ada pemaksaan persidangan. Nah, ini kan kita tahu banyak hal yang kemarin kita ke Kejaksaan Tinggi, kemudian kita paparkan banyak yang mereka janjikan akan mengkaji, termasuk salah satunya pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, nggak bisa lari itu. 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. yang nomor 1 2024. Ya. Iya, itu adalah bertabrakan dengan yang 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tahun 2019. Ya, yang sudah dicabut. Dicabut, dilahirkan kembali secara jadi anak haram saya bilang. Itu, ini harus dikaji. Saya dicatat itu kemarin oleh pihak Kejati ya. Oke. Dan ini saya bilang nggak bisa main-main. Ini gimana itu ada pasal diselundupkan dan pasalnya nggak jelas ya. Nggak tahu yang diselundupkan kalau yang anak bener atau anak haram gitu ya. Nah, Ini bukan soal anak haram konstitusi MK yang MK 90 itu ya? Bukan. ada perbedaan. Beda lagi. Beda. Itu fufu papa. Pipa. Nah, jadi sekarang di sini kita melihat momen-momennya. Nah, Oke. ketika ada momen yang sudah tepat dan benar atau yang momen terpaksa, bisa dilakukan pra peradilan. Jadi pra peradilan itu bukan sekedar hanya untuk mencapai putusan yang dikabulkan, tidak. Tapi adalah kita akan pentas memperlihatkan bahwa ini ada abuse of power, kebrutalan misalnya kalau ada penahanan ya, sampai penahanan itu habis dan tidak bisa disidang. Ya. Nggak apa-apa, memang benar harus ada namanya pengorbanan itu mungkin saja, tapi kalau bisa makanya jangan. Kalau tidak ada penahanan kan tidak ada pra peradilan. Nah itu promisnya kita kan, ya kan. Nah demikian ya kalau dari sudut pandang saya. Oke. Ya, masih. Ya, memang begini, sobat Hera sekalian dan channel Roy Suryo Official, kemudian Langkah Update ya. Kalau saya kan punya perspektif begini, tidak boleh orang yang tidak bersalah itu ditahan, Nah, walaupun sehari pun. Ini kan itu kita sudah beyond the law, bukan lagi hukum yang biasa-biasa, sudah beyond the law. Jadi sudah melampaui batas itu, sudah filosofis sifatnya. Karena itu saya pribadi sebagai lawyer Mas Roy enggak rela kalau Mas Roy sama Dr. Tifa ditahan walau sehari pun. Kenapa? Karena yang disangkakan itu adalah masih ranah kebebasan berpendapat, betul. baik secara lisan dan tulisan. Ya. Kan ini kan bukan dia memalsukan ijazahnya, ya, bukan Yamaguchi University, bukan lagi jual, pasar bukan pramuka, ya. bukan endgame dan lain sebagainya, bukan pula doktor di KTP, kan, bukan lagi sumpah di bawah keterangan di bawah sumpah, tetapi pendapat yang diametral dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang asli, ini bilang tidak asli, ya palsu kan begitu. Nah, tetapi memang rupanya dari penelitian Mas Didit ini, Mas Didit tidak juga optimistis ya terhadap instrumen pra peradilan seandainya itu diterapkan dan mereka belum ditahan. Artinya gini, kita balikan pada kondisi Mas Roy ya. Mas Roy ini seperti film Dono Kasino Indro, maju kene, mundur kene, ya kan? Meskipun itu juga sekarang kena pada si Omon. Ah iya, saya bikin judul mundur terantuk, maju kejedot. Itu kejedot itu beda tipis dengan mencatat. Nah, karena itu yang jadi permasalahan adalah maju kene mundur kene ini bagaimana menyelesaikannya? Karena kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, dia melanggar HAM. Ada ketidakpastian atau legal uncertainty kan? Legal uncertainty yang mereka alami ini sejak ditetapkan sebagai tersangka 7 November sampai April, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Sudah 5 bulan mereka berada dalam keadaan ketidakpastian. Dan tentu ketika kemudian mau dilimpahkan dan terus disponsori oleh Termul, itu juga bentuk lain dari pelanggaran HAM. Karena menarget orang yang tidak salah. Kan kalau kita mau jujur, mau fair misalnya, sidang
kasus ini cepat disidangkan, tapi tidak ditahan, Ya. dan kemudian ada kepastian, kan begitu? Nah, itu lebih tepat. Itu kan lebih fair sesungguhnya. Tapi ini tidak Ditahan-tahan. ditahan-tahan, tidak dilimpahkan, tapi potensi penahanan ada karena diterapkan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35. Dan ada anak haram tadi yang masih debatable apakah berlaku yang 6 tahun itu ataukah berlaku yang 4 tahun KUHP baru kan. Silakan Mas Didit memecahkan dilema yang tidak mudah ini. Bukan dilema, sih trilema. Baik. Jadi begini, yang pasal 28 ayat 2 ini 6 tahun itu. 6 tahun untuk di undang-undang baru. Ya, undang-undang yang lama. Undang-undang baru. Yang 1 2024. Enggak, maksudnya kalau yang undang-undang yang tahun 2024 tetap dia di 6 tahun. 6 tahun. Nah, tapi kalau yang lama di 2019 sudah berubah menjadi pasal 243. Ya. Nah, itu jadi 4 tahun. 4 tahun. Nah, Mana yang dipakai gitu. tapi memang si anak haram ini tidak bisa muncul karena apa? Di pemberitahuan perubahan pasal, penyidik sendiri sudah menyatakan pasal 243 Ya. KUHP. Berarti kita pakai anak yang sah. Hmm. Syukurlah, berarti tinggal sisa 2 pasal. Ya. Nah, saya cuman mau melihat bahwa KUHP baru ini malah mengizinkan termohon tidak datang 2 kali. Ada itu secara norma hukum ini diatur. Kalau dulu nggak diatur, Dalam pra-peradilan. dalam proses pra-peradilan Ya. termohon diizinkan 2 kali nggak datang, nggak jelas juga berapa lama. Tapi kalau setelah dua kali nggak datang baru lanjut, bisa ditinggalkan. Nah, tapi kan ini begini, kita bukan bicara masalah lama cepatnya. Sekarang ini memang ada pelindung lain tidak bisa sidang. Ya. Bicara soal filsafatnya, filosofisnya, masalah pelanggaran HAM, saya sedikit akan lebih kritis ya. Pelanggaran HAM ini terjadi ketika ada upaya paksa. Itu yang pelanggaran HAM yang nyata. Kalau penetapan tersangka memang iya dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran HAM, namun sejauh masih dalam ranah belum terjadinya daluarsa penuntutan, ini abu-abu. Ya kan? Nah, saya harus garis bawah ini supaya nggak keliru ya. Ya. Jadi kalau yang pasal-pasal itu kan ancaman daluarsanya bervariasi. Ya. Yang maksimalnya 12 tahun. Nah, itu memang abu-abu kalau dibilang sudah melanggar HAM. Ya. Nah, ketika itu dibilang melanggar HAM, kita buktikan apa? Dengan proses peradilan salah satunya. Ya. Tapi juga nanti kita tunggu para jenderal ini. Kalau CLS ini dikabulkan, Ya. ada pelanggaran HAM di sana. Karena ditetapkan sebagai tersangka pasal penyelundupan hukum. Nah, itu pelanggaran HAM. Nah, penahanan itu jelas seharusnya pendapat saya ya. Itu adalah presumption of guilt. Ya. Melanggar presumption of innocent. Ya. Jadi orang kalau ditahan Ya. terus tiba-tiba dibebaskan, ya dia udah merasakan penahanannya, Iya. sudah dihukum dulu. Ya. Nah, saya luruskan, saya tahu sekali sama Mas Roy, perkara Mas Roy ini. Kalau ada yang bilang Mas Roy jadi napi, Wah, kacau itu. salah besar. Iya. Itu saya pastikan 1000%. 1000%. Coba tanya sama jaksa atau siapapun, ada nggak yang namanya berita acara eksekusi? Nggak ada. Gitu loh. Jadi Mas Roy itu sudah Dulu memang pernah ditahan. tapi masih pada level rumah tahanan. rumah tahanan dan sebagai status tahanan, Iya, status tahanan. dan dikeluarkan. Bukan lembaga pemasyarakatan. Dan bukan statusnya juga meskipun Juga itu bukan- tidak pernah dieksekusi. Iya, artinya bukan sebagai warga binaan. Bukan. Nah, jadi itu kalau dibilang wah ada kata-kata bekas napi itu melanggar Iya. pencemaran nama baik itu. Karena saya tahu pasti gitu, ya kan? Jadi di sini harus digarisbawahi bahwa pelanggaran HAM akan terjadi ketika beberapa poin Ya. sudah terbuktikan. Ya, salah satunya CLS, ya. Salah satunya juga pra-peradilan. Ya. Nah, kalau ada penahanan, nah itu juga ya pelanggaran. Tapi kalau dia ini masih menetapkan tersangka terus digantung-gantung, memang Itu kan. Ya. memang itu kalau disengaja merupakan perbuatan melawan hukum di situ. Ya, bisa digugat perdata atas kerugiannya. Nah, dah itu ya mungkin itu gambarannya. Terima kasih. Iya, ya lagi-lagi kita memang akhirnya sepakat untuk tidak sepakat barangkali ya. Jadi Mas Didit capek-capek buat disertasi tentang pra-peradilan,
ujung-ujungnya tidak optimis juga dia kan. Nah, tapi kan ilmu itu kan begitu. Kadang-kadang sering tetap pesimis hasilnya, tapi untuk rekomendasi masa depan ya. Jadi nanti pada bagian akhir kita minta apa sih rekomendasi Mas Didit Sama saya mau cerita ini. disertasi ini. Tetap soal yang banyak ditanyakan orang. Oh, yang aman Gajhat. Oh, kita bikin seri baru. Setelah Enggak, ini aja langsung. Hah? Enggak apa-apa, langsung. Nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Oh, kalau Enggak terlalu lama kok. nggak terlalu lama. Oke, padahal saya pengen lama-lamain ini. Gajhat. Karena kalau sudah di pertengahan begini, biasanya animonya beda. Enggak apa-apa. Bukan, maksudnya tidak ditonton orang. Kalau awal langsung bikin yang baru itu malah ini ya. Kita tunggu walaupun cuma 10 menit tuh. Nah gitu. Jadi silakan mungkin Mas Roy tambahkan dan Mas Didit closing statement. Closing statement nanti dikaitkan dengan apa rekomendasi ke depannya baik dalam disertasi maupun perbincangan kita Mas Roy. Oke. Ya, jadi sekali lagi pemirsa RH Channel, Roy Suryo Official dan juga Langkah Update ya. Ini adalah diskusi kita yang sangat-sangat penting karena apa? Menyambut besok ada sidang senat terbuka untuk kandidat Dr. Didit Wijayanto Wijaya yang sekaligus membahas soal kemungkinan pra-peradilan. Dan tadi udah kita bahas banget ya, kenapa pra-peradilan itu menjadi satu pilihan, tetapi pilihan itu belum tentu kita pilih. Nah, pilihan kan bisa dipilih, bisa tidak. Nah, gitu. Jadi tadi syarat-syaratnya ada dan kami tetap standby itu ya untuk kemudian itu menyimpan jadi satu opsi. Jadi termul nggak usah desak-desak yang nggak ada itu anunya apa hakmu untuk mendesak-desak. Kenapa nggak proper takut proper? Nah, sekali enggak. Justru kita tuh menggunakan banyak sekali kreativitas, banyak sekali pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memastikan kita akan melakukan proper atau tidak. Tunggu saja tanggal mainnya. Itu Mas. Oke ya, jadi tidak perlu didesak karena kita berhitung langkah-langkah strategis. Jadi kalau memang saatnya harus kita gunakan peluru ini kita gunakan. Tapi kalau belum ya ngapain? Silakan Mas Didit. Ya. Baik, ini sebenarnya saya sedikit tadi yang kalau ada yang belok saya luruskan. Nah, jadi kalau saya bilang disertasi saya justru mendukung Mas Roy jangan dulu pra peradilan. Iya. Tadi saya menyatakan bahwa novelty saya adalah kebaruannya adalah pra peradilan itu justru saya tenggarai bukan berbasis atau pengejawantan dari negara hukum. Oke. Ini negara kekuasaan, di sana terjadi penyelundupan hukum, berbahaya sekali di sini. Karena di sini banyak penyelundupan hukum yang dimanfaatkan oleh penguasa. Nah, jadi apakah memang kita masih berbasis Indonesia negara hukum? Kalau dengan perilaku demikian, nah, jadi memang sejalan itu nanti dulu Mas. Kecuali kalau udah kepaksa, setannya maksa, gitu ya. Itu sih sebenarnya intinya, ya. Demikian closing statement saya. Makasih. Oke, jadi ini tidak didasarkan pada free choice semata-mata, tapi juga didasarkan pada sikon, ya. Akal sehat. Situasi kondisi. Dan akal sehat kita. Akal sehat. Dan toleransinya sepanjang apa? Udah. Itu nanti pikiran termul ada yang Victor nanti. Ada yang pikiran kotor. Ya, saudara sekalian. Ini dengan Mas Didit dan Mas Roy. Setelah ini don't go anyway. Karena kita akan membahas Gajhat Adam. Ya, Gajhat Adam. Karena Mas Roy ditantang bahwa ada di yang lainnya Gajhat Adam. Tetapi masalahnya adalah apakah munculnya Gajhat Adam ini karena memang penebalan yang dilakukan oleh cyanipar, ya kan? Apakah memang alamiah atau itu memang sebuah security factor atau memang ada yang lain? Oke, jadi kita nanti balik lagi kepada ijazah karena gini, jangan salah. Kalau Anda fokus pada Gajhat Adam, Anda lupa bahwa masih ada problem foto. Masih banyak. Oke, itu saja Mas Didit, Mas Roy, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.